Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insya Allah kita semua senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini saya Mia Asrafil Ula, NIM 126-305-201-020 dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab kelas 3A akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester ilmu shorof tentang pengertian bina, macam-macam bina, dan juga contoh-contohnya. Baik, langsung saja. Yang pertama ialah pengertian bina. Bina dalam ilmu shorof merupakan kerangka atau frame suatu kalimat. Kerangka asal lafadz itulah dalam shorof disebut sebagai bina. Dengan mempelajari bina di sini, maka usul lafadz dapat diketahui sehingga mudah mencari suatu makna dalam kamus-kamus bahasa Arab. Macam-macam bina. Macam-macam bina ada 7. Yang pertama ada bina sohih. Bina sohih ialah kalimat fi'il yang huruf asalnya yaitu fa, ain, dan lam fi'ilnya selamat dari huruf ilat, hamzah, dan juga ta'dhif atau huruf yang sama. Contohnya pada lafadz nasoro, doroba, fataha. Pada lafadz nasoro, doroba, dan fataha ini mereka selamat dari yang namanya huruf ilat, hamzah, dan juga ta'dhif. Maka nasoro, doroba, dan fataha disebut sebagai dengan bina sohih. Kemudian yang kedua ada bina mudho'af. Bina mudho'af ialah kalimat yang ain fi'il dan lam fi'ilnya terdiri dari huruf yang sama atau yang kembar. Contohnya madda, qorro, dalla. Madda asluhu madada, qorro asluhu madada, dalla asluhu madada. Yang dimaksud sebagai huruf kembarnya itu di mana? Pada lafadz madda asluhu sebenarnya di sini adalah madada. Pada lafadz dada itu hurufnya sama. Jika disejajarkan dengan wazan fa'ala, lafadz madada itu dada, ain fi'il, dan lam fi'ilnya itu terdiri dari yang sama, itu dal. Kemudian adapun mudho'af untuk fi'il rubai adalah kalimat yang fa fi'il dan lam fi'il pertama terdiri dari huruf kembar dan ain fi'il dan lam fi'il kedua juga terdiri dari huruf yang sama. Contohnya pada lafadz qalqala, waswasa, to'a. Jadi pada mudho'af untuk fi'il rubai, fa fi'il dan lam fi'il pertama terdiri dari huruf kembar dan ain fi'il dan lam fi'il kedua juga terdiri dari huruf yang sama. To'a, waswasa, qalqala, seperti itu. Kemudian yang ketiga bina mahmus. Bina mahmus adalah kalimat yang asal hurufnya menggunakan huruf hamzah. Pembagian pada bina mahmus sebagai berikut. Yang pertama, apabila posisi huruf hamzah menempati fa fi'il, maka dinamakan sebagai bina mahmus fa. Contohnya pada lafadz amala. Asal wazannya fa'ala. Nah, di sini lafadz amala hamzahnya berada di posisi fa fi'il ketika disesuaikan dengan wazan fa'ala. Nah, fa fi'ilnya di sini berada di awal yaitu amala. Yang kedua, apabila huruf hamzah berada pada ain fi'il, maka dinamakan sebagai bina mahmus ain. Contoh sa'ala. Di sini pada lafaz sa'ala, hamzahnya berada di ain fi'il ketika disesuaikan dengan wazan fa'ala. Sa'ala. Ain fi'ilnya adalah a. Yang ketiga, apabila huruf hamzah menempati posisi lam fi'il, maka disebut sebagai bina mahmus lam. Contoh qoro'ah. Nah, di sini hamzahnya berada di lam fi'ilnya yang berada di akhir. Kemudian bina lafif. Bina lafif ialah kalimat yang ain fi'il dan lam fi'ilnya berupa huruf ilat. Pembagiannya juga terdiri dari 2. Yang pertama, bina lafif makrun dan juga bina lafif mafruk. Bina lafif makrun ialah kalimat yang ain fi'il dan lam fi'ilnya berupa huruf ilat. Contoh syawa, gowa, rowa. Bentuk asalnya adalah syawaya, qowiya, dan rowiya. Kemudian bina lafif mafruk. Bina lafif mafruk ialah kalimat yang fa fi'il dan lam fi'ilnya berupa huruf ilat. Contoh waqo,
wala asluhu, waqoya, wajia, walaya. Disebut sebagai bina lafif mafruk karena berkumpulnya dua huruf ilat namun terpisah oleh huruf shahih. Nah, pada lafadz waqoya itu sebenarnya wawu dan ya itu kan huruf ilat, tetapi mereka terpisah oleh huruf shahih berupa qaf dan juga lam, seperti itu. Kemudian yang kelima ada bina nakis. Bina nakis ialah kalimat yang lam fi'ilnya berupa huruf ilat. Disebut bina nakis karena huruf akhirnya berkurang pada waktu jazm. Bina nakis dibagi menjadi dua. Yang pertama nakis wawi, ialah jika lam fi'ilnya berupa wawu. Contoh, ghoza, roja, asal bentuknya ghozawa, rojawa. Maaf, terbalik. Ghozawa, rojawa, asal bentuknya ghoza, roja. Kemudian yang kedua, nakis ya'i, ialah jika lam fi'ilnya berupa ya. Contoh, saro, roma, asal bentuknya saroya, romaya, seperti itu. Nah, di sini kan lam fi'ilnya berupa ya. Saroya ketika disesuaikan dengan wazan fa'ala, ya-nya ini berada di posisi lam fi'il. Kemudian yang keenam, ada bina misal. Bina misal ialah kalimat yang fa fi'ilnya berupa huruf ilat. Ada misal wawi dan misal ya'i. Misal wawi itu apabila huruf ilatnya berupa huruf wawu. Contoh, wa'ada, wado'a, wajila. Nah, di situ fa fi'ilnya berupa wawu. Pada lafadz wa'ada sesuai dengan wazan fa'ala, maka fa fi'ilnya adalah wawu. Kemudian misal ya'i, apabila fa fi'ilnya berupa huruf ilat yaitu ya. Ya saro, ya bisa, ya fa'a. Kemudian yang terakhir ada bina ajwaf. Bina ajwaf adalah kalimat yang ain fi'ilnya berupa huruf ilat. Pembagiannya ada dua. Apabila ain fi'ilnya berupa huruf ilat wawu, maka dinamakan bina ajwaf wawi. Contohnya, sona, gola, khofa, asal bentuknya sowana, gowala, khowafa. Jadi ain fi'ilnya itu pada lafadz sowana itu kan wawu, kowala juga wawu, kemudian khowafa juga wawu, maka di sini disebut sebagai bina ajwaf wawi. Dan yang terakhir, apabila huruf ain fi'ilnya berupa huruf ya, maka disebut sebagai bina ajwaf ya'i. Contoh, saro, haba, ba'a, asal bentuknya sayaro, hayaba, baya'a. Insya Allah semoga bermanfaat. Sekian dari saya, apabila ada kurangnya mohon ditambahkan. Dan jika ada lebihnya, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, saya Mia Asrofilullah mohon undur diri. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.